Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam kawan-kawan. Kembali lagi di channel saya Hakim Wisdom. Kali ini saya akan mereview satu buku di genre tasawuf ya. Kali ini saya akan mencoba mereview satu buku tentang tasawuf yang sebenarnya ini buku lama. Dan mungkin sebagian dari teman-teman sudah pernah membaca atau barangkali tahu, tapi saya ingin mengambil peran untuk mereview buku ini ya. Judulnya ini terjemahan sebenarnya, Sufisme Samudra Ma'rifat Ibnu Arabi karangan Toshihiko Isuzu, orang Jepang ya. Diterjemahkan dari bahasa Inggris yang judulnya Sufism and Taoism, A Comparative Study of Key Philosophical Concept ya. Jadi ini buku tentang Ibnu Arabi dari seorang bisa disebut pengkaji outsider ya, atau pengkaji dari luar tradisi kita sebagai seorang muslim ya, orientalis. Cuma karena dia dari Jepang, tidak bisa juga disebut dia orang barat ya. Jadi unik, ini penulisnya adalah orientalis tapi masih dari timur ya. Mengapa buku ini penting untuk kita baca? Pertama ya, memang secara umum idealnya mempelajari tasawuf itu kita belajar dengan langsung pada teks-teksnya, langsung based on teks. Misalnya belajar tentang Imam Ghazali, langsung baca teks-teksnya. Belajar misalnya konsep-konsep dasar tasawuf, langsung membaca risalah Qusairiyahnya Imam Qushairi dan lain sebagainya. Cuma kasusnya kalau pada Ibnu Arabi, karena kebetulan itu adalah beliau itu adalah lebih ke tasawuf falsafi ya, sebagian orang-orang sarjanawan menyebutnya tasawuf falsafi. Maka kita susah gitu ya kalau mau langsung baca Futuhat atau membaca Fususul Hikam ya. Barangkali sebagai cita-cita saja, semoga suatu saat kita bisa membacanya. Yang pasti kalau langsung membaca itu susah, sehingga boleh kemudian alternatif kedua, kita membaca dari studi-studi orang atasnya. Sebenarnya sudah banyak yang mengkaji Ibnu Arabi. Terlepas pro kontra terkait kewalian Ibnu Arabi, terkait posisi beliau yang kalimat-kalimatnya yang dulu sempat kontroversi, di sini kita masuk sebagai orang yang ingin mengkaji secara objektif tasawufnya Ibnu Arabi. Nah, itu sudah banyak sebenarnya yang sudah menulis, seperti para orientalis awal, Henry Corbin. Kemudian kalau Henry Corbin judulnya itu kan kreatif imajinal ya, atau imajinasi kreatif, sudah diterjemahkan juga dalam pemikiran Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Setelahnya itu ada William Shittick. Kemudian kalau dari orang muslim sendiri itu ada Abu Ala Afifi, meskipun itu lebih umum ya. Kemudian kalau di Indonesia sendiri ada Mas Yunus Masruhin yang tesisnya ya membahas Ibnu Arabi. Kemudian ada Gus Muhammad Al-Fayyad, itu skripsinya teologi negatif Ibnu Arabi, dan banyak sekali yang juga membahas Ibnu Arabi gitu. Nah, kira-kira posisi apa yang membedakan Toshihiko Isuzu dengan para penulis-penulis lainnya? Pertama, meskipun Toshihiko Isuzu ini disebut juga para pembaca awal Ibnu Arabi,
Ia termasuk pembaca yang ketat terhadap karangan Fususul Hikam yang dikenal sangat-sangat susah dipahami. Ya, sebagaimana diakui para pembaca Ibn Arabi yang lain, seperti diakui oleh William Chittick, Toshihiko Izuzu ini mampu membedah teks-teks atau pembahasan-pembahasan ontologis atau metafisis dalam Fususul Hikam secara baik gitu, dengan merujuk pada salah satu syarah yang terbaik dari Fususul Hikam itu karangan Al-Kashani. Sehingga Toshihiko Isuzu ini termasuk pembaca baik terhadap Fususul Hikam gitu. Yang kedua, dikenal metodologi Toshihiko Isuzu ini dengan metodologi linguistik yang menitik beratkan nanti analisis pada bagian-bagian ontologis gitu. Karena dia sendiri sebenarnya ya backgroundnya memang pendekatan linguistik. Ketika dia belajar di barat, dia bisa 30 bahasa dan memang konsennya pada ranah esoterisme dari banyak agama-agama. Memang background dia adalah peneliti agama-agama alias aliran di berbagai agama. Dia pernah meneliti di Iran. Selain itu kan, dan memang tulisan ini sebenarnya kan komparasi antara Ibnu Arabi dan Taoisme, Sufismenya Ibnu Arabi dan Taoisme ya. Nah, terlepas dari situ karya ini menarik untuk kita baca, dan meskipun saya pribadi masih pemula untuk membaca Ibnu Arabi dan belum berani membaca Futuhat Al-Makkiyah, tetapi izinkan saya memberikan pendapat saya ya terkait buku ini. Kira-kira cocok untuk kita yang masih awam terhadap Ibnu Arabi ya. Meskipun awam-awamnya itu tetap pernah baca tasawuf atau katakanlah pernah baca karya istilah-istilah mustalahat tasawuf ya. Memang seperti komentar Gransyah ya, membaca Ibnu Arabi itu tidak mudah. Gransyah itu di buku Al-Wilayah wan Nubuwah yang beliau menerjemahkan karyanya siapa? Ali, nah, bacanya agak susah ini. Ali Chodkiewicz ya, Chodkiewicz. Kata beliau ada dua ciri teks-teks Ibnu Arabi. Yang pertama mausu'i. Mausu'i artinya Ibnu Arabi tidak membaca dalam satu sudut pandang, tapi dalam banyak sudut pandang, dalam banyak genre keilmuan. Yang kedua, teks-teks Ibnu Arabi itu dikenal banyak simbol-simbol dan susah untuk dipahami, perlu ditakwil gitu. Baik, kemudian saya akan meresum satu bab saja ya, atau satu pembahasan di sini yang kira-kira bisa memantik kita dari sekian bab, karena satu bab saja itu sudah susah memahaminya dalam arti maknanya sangat mendalam. Apalagi kalau dijelaskan semuanya dalam kitab ini ya bisa, video ini bisa sampai berjam-jam ya. Baik, di judul bab pertama itu tertulis tentang mimpi dan kenyataan. Itu bagi saya sangat menarik ya. Jadi Toshihiko Isuzu untuk menjelaskan konsep ontologis menurut Ibnu Arabi, beliau memulai dengan membahas mimpi dan kenyataan. Biasanya kita orang awam atau orang masyarakat biasa itu menyebut mimpi sebagai sesuatu yang ilusi, sesuatu yang imajinatif, yang tidak nyata. Namanya mimpi. Sebaliknya, yang kita lihat itu adalah yang nyata. Nah, justru para kaum sufi termasuk Ibnu Arabi berangkat dari salah satu perkataan Sayyidina Ali yang berbunyi anna sunyamun fa idza matu intabahu. Orang-orang itu hakikatnya atau semua manusia di dunia ini tertidur.
Kemudian ketika mereka mati, mereka baru terbangun. Itu menyeratkan bahwa mereka melihat justru yang kita anggap nyata hari ini di dunia, yang kita lihat alam indrawi ini ilusi. Ini adalah mimpi. Dan yang di dalam mimpi kita itu justru yang nyata. Sehingga ketika mati baru kita terbangun, kita sadar bahwa yang nyata ini adalah sebenarnya mimpi. Hal ini menjadi suatu diskursus ontologis ya, bahwa ada suatu alam imajinal di luar kenyataan yang itu bisa diaksesnya adalah ketika kita bermimpi. Jadi ketika kita bermimpi itu kan indera kita itu kan sedang lumpuh atau tidak berfungsi. Justru di situ kita bisa melihat visi, atau kita bermimpi itu sebenarnya berkomunikasi dengan alam lain yang sebenarnya itu yang nyata, yaitu alam imajinal atau alamul amsal ya, alam citra, alam-alam yang nanti akan dibahas di bagian ontologis. Nah, jadi untuk menyederhanakan bahwa terkait dengan mimpi dan kenyataan ini, contohnya adalah dalam kejadian para nabi ketika beliau menafsirkan mimpi-mimpinya. Itu ada dua contoh. Yang satu menafsirkan, nabi yang menafsirkan mimpinya, yang satu tidak menafsirkan, yang itu dikomentari oleh Ibnu Arabi. Karena memang nabi dapat mengintuisi, atau bahasanya nabi itu visioner. Artinya punya kekuatan mata batin sehingga bisa dalam keadaan bermimpi ataupun sadar, dia sadar bahwa yang dia lihat itu sebenarnya simbol-simbol, bahwa yang dia lihat itu sebenarnya adalah citra atau tajalli dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu ditakwil. Nah, contoh pertama itu di dalam ceritanya Nabi Yusuf, bahwa ketika beliau kecil itu bermimpi melihat 11 bintang-bintang dan satu matahari dan bulan sedang bersujud. Sebagaimana di ayat 4 ya. Idh qala Yusufu li abihi qala ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Mimpi itu kemudian suatu hari ketika beliau sudah menjadi penguasa Mesir, menjadi raja Mesir, dan datanglah saudara-saudaranya Nabi Yusuf terhadap ke kerajaannya, kemudian bersujud bersama ayah dan ibunya. Kemudian beliau mengatakan di ayat ya nomor 100 itu, qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqo. Dalam kasus ini Nabi Yusuf mentakwilkan mimpinya menjadi kenyataan. Bahwa mimpi yang beliau di usia kecil itu di beberapa tahun kemudian Allah merealisasikannya. Nah, di sini kemudian Ibnu Arabi itu memberikan perbedaan cara mentakwil mimpinya antara Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf. Nah, di syarahnya Al-Kasani itu dijelaskan di sini ya, bahwa Nabi Muhammad menganggap Nabi Yusuf ini belum sadar bahwa dirinya tengah bermimpi dalam mimpi itu sendiri. Jadi karena Nabi Yusuf ini tidak sadar bahwa apa yang kehidupannya itu adalah sebenarnya sesuatu yang mimpi, maka dia melihat ketika mimpinya yang ia lihat dalam bentuk indrawi itu adalah 11 bintang, satu matahari, dan satu bulan, itu kemudian ditakwilkan sebagai saudara-saudaranya, orang tuanya dan ibunya
dalam wujud nyata di kehidupannya sebagai peralihan dari yang ilusi menjadi nyata atau realisasi mimpi, itu sebenarnya dia sedang salah menakwilkannya. Justru sebenarnya belum selesai proses penakwilannya, karena sejatinya kehidupan Nabi Yusuf itu sendiri adalah suatu mimpi gitu. Nah, disitulah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu lebih tinggi dalam kesadaran dia, baik bermimpi maupun dalam keadaan terjaga. Nabi Muhammad sanggup tahu atau sadar bahwa yang nyata yang ia lihat ketika beliau bangun maupun mimpi itu adalah simbol-simbol tajalli dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua adalah dari Nabi Ibrahim ketika bermimpi, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur ma tara. Bermimpi menyembelih putranya yaitu Nabi Ismail. Di beberapa riwayat, ya sayangnya Toshihiko Isuzu ini menafsirkan itu bukan Nabi Ismail tapi Nabi Ishak ya. Ini ya termasuk bias dari orientalis ya. Berbeda dengan kita. Nah, justru di sini berbeda. Nabi Ibrahim di situ tidak menakwilkan di dalam mimpinya ketika dia bercerita bahwa dia menyembelih putranya yaitu Nabi Ismail. Tiba-tiba selang kemudian ketika disetujui oleh Nabi Ismail, dia langsung hendak menyembelih, kemudian diselamatkan oleh Gusti Allah dan diganti dengan bidzibhin azim. Nah, yang perlu kita dicermati di sini, konfirmasi Gusti Allah atau di ayat yang ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih itu, qala ya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya, qad saddaqtar ru'ya. Jadi kalimatnya adalah engkau membenarkan mimpimu, bukan engkau benar-benar memahami atau mentakwil hakikat dari mimpimu, tapi engkau membenarkan bahwa mimpi itu adalah Nabi Ismail, kemudian Nabi Ismail yang benar-benar dijadikan sesembelihan. Padahal tidak. Harusnya dia mentakwil dulu. Nah, kemudian kata Ibnu Arabi, Nabi saja loh itu pernah lalai untuk mentakwil. Nah, dua contoh takwil visi ini atau takwil mimpi ini kemudian mengantarkan kita pada diskursus metafisis atau ontologis terhadap realitas yang oleh Ibnu Arabi disebut al-hadrat al-khamsah atau 5 medan wujud atau 5 alam ya, yang menjadi intisari dari Fususul Hikam, dan itu menjadi fokus dari buku ini, dari bukunya Toshihiko Isuzu. Jadi ada 5 ya, 5 medan wujud. Yang pertama alamudzat atau alam di mana sang mutlak dalam kemutlakannya, sang mutlak dalam ahadiyahnya, sang mutlak dalam kemutlakan kegaibannya yang kita kenal dalam teori Ibnu Arabi, Tuhan yang dalam dirinya yang tidak bisa kita ketahui hakikatnya. Di sini Gusti Allah kemudian berada pada sifat al-batin yang tersembunyi, atau dalam hadis kanzun makhfiyun. Di alam ini tidak ada makhluk yang bisa menggapai pun, siapapun itu, bahkan Nabi itu sendiri. Jadi dalam pengalaman spiritual paling tinggi pun tetap tidak bisa menjangkau wilayah yang pertama ini. Yang kedua itu adalah al-hadrah ya, al-hadrah al-uluhiyah, atau sang mutlak memanifestasikannya sebagai Allah, sebagai ilah ya, sebagai Allah. Di situ sudah masuk tajalli. Kalau yang medan pertama ini belum tajalli, non tajalli. Yang kedua ini sudah tajalli, di mana Allah memanifestasikannya sebagai Tuhan ya, yang relasinya kepada kita. Yang kedua itu yang kemudian manifestasinya dalam bentuk asma wa sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Yang kedua kemudian pada ranah sang mutlak memanifestasikan dirinya sebagai ar-Rabb atau rububiyah, sehingga di sini lebih kepada af'alnya, af'alullah yang mengatur seluruh alam semesta.
Baru kemudian 3 ini wilayah ketuhanan yang baik tajalli maupun non tajalli. Yang selanjutnya adalah alamul amsal atau medan citra atau khoyal ya. Ada yang menyebut amsal wal khoyal, dua istilah itu. Yang ini menjadi perantara antara kita dengan Gusti Allah. Yang kemudian dalam mimpi itu kita aksesnya ke alamul amsal ini, ke alam imajinatif. Yang sebenarnya itu lebih bagi para sufi itu lebih tinggi atau lebih hakiki daripada kita. Justru alamul amsal ini atau dalam istilah Henry Corbin itu mundus imaginal itu yang mempengaruhi dunia kita sekarang. Cuma kita tidak sadar karena terhijab oleh indera kita. Nah, ini alam-alam citra yang aksesnya manusia bisa mengakses itu ketika dia bermimpi tadi gitu. Kemudian yang kelima baru alam panca indera kita. Alam panca indera kita. Nah, menariknya bentuk 5 ini sebenarnya adalah suatu proses tajalli terus-menerus dari Gusti Allah. Dari medan paling tinggi ke medan yang terendah. Atau dari medan kedua ke bawah ini adalah proses tajalli terus-menerus. Sehingga orang yang pengalaman kasyaf itu adalah pengalaman pentakwilan terhadap simbol-simbol yang dia lihat di alam nyata sebagai manifestasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sejauh mana dia bisa melihat simbol atau dia melihat fenomena yang dia lihat di realitas indrawi sebagai lokus manifestasi dari Allah, disitulah pengalaman kasyaf dia. Nah, 5 medan wujud ini yang menjadi intisari dari metafisika Ibn Arabi yang setengah ditilik oleh Toshihiko Itsuzu ya. Intinya menariknya adalah melalui bab pertama kita sudah dihadapkan pada bahwa sebenarnya kita ini lebih banyak bermimpi dalam mimpi. Cuma kita tidak sadar ya. Kita bermimpi di mimpi umum. Ya, kita tertidur itu kan sebenarnya kita bermimpi di mimpi umum. Kemudian kita terbangun dari mimpi partikular. Alias kita sekarang bermimpi, kemudian ketika tidur kita bermimpi ya. Bermimpi dalam mimpi atau redaksinya Ibn Arabi, imajinasi dalam imajinasi ya. Kita ya melihat sesuatu yang di dunia nyata ini kan seolah-olah sebagai nyata, padahal dia ilusi, padahal dia imajinasi dari produk alam imajinasi ya. Ini menarik sekali ya terkait tafsiran an-nasu niyamun faida matu intabahu. Baik, ini saya rasa bisa menjadi pantikan kita untuk membaca tasawuf secara lebih mendalam, khususnya Ibn Arabi ya. Baik, itu saja. Terima kasih telah menonton channel saya. Kasih saran dan masukan kira-kira membahas apa nih selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.